Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat P-Network dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wah, ini makin ramai ini Mas Pri. Kenapa saya bilang ramai ya? Teman-teman kita tuh di Jawa Timur sama di Jakarta, mereka mengadakan kegiatan pawai kirap bendera. Ya mungkin anggota yang turun ribuan orang, anggota P-Network. Adanya pemberitaan yang dikatakan teman-teman juga yang berusaha di follow up teman-teman, adanya larangan dari OJK yang katanya P-Network tidak punya izin, ya wajar-wajar aja, orang kita belum mendaftarkan kan ada izinnya. Kalau sudah didaftarkan nanti baru tahu diizinkan apa tidak. Mereka ngadakan kirap bendera di Jawa Timur sama di Jakarta. Berarti apa yang ditakutkan, apa yang dikhawatirkan teman-teman P-Network ya, tapi alhamdulillah gali petir tetap berlanjut, teman-teman tetap kumpul, teman-teman tetap sharing. Ini kan suatu hal yang luar biasa semangatnya teman-teman P-Network. Bagaimana pendapat Mas Pri tentang perkembangan P-Network di Indonesia dan di luar daripada Indonesia? Nah, kalau P-Network hari ini, Pak, itu kan seperti pohon, makin tinggi, ya kan, makin kelihatan, makin angin bergoyang kan gitu. Jadi P-Network ini semakin lama semakin besar, semakin orang malah melihat ini ada apa dengan P-Network ini? Apakah peluang ataukah apa ini memang bisnis masa depan? Nah, jadi orang pingin tahu dan akhirnya komunitasnya semakin besar. Komunitasnya semakin besar ya. Nah, kalau komunitasnya sudah semakin besar, ya tidak berkemungkinan mereka menggunakan komunitas tersebut untuk silaturahim, untuk kegiatan, untuk kirap, untuk barter, untuk lain sebagainya. Itu adalah hak-hak dari para pioner. Karena yang namanya aturan dari P-Network sendiri itu kan ada barter. Ya, kalau cuman dari website dikatakan atau dari aplikasi dikatakan itu cuman barter saja tapi tidak dilaksanakan atau tidak mungkin diuji coba, nah ini juga ya bohong kan gitu. Nah, tapi kalau saya berpikir ya, maunya ada orang yang mengerti berbicara tentang P-Network. P-Network ini tidak sembarangan bisa orang memanfaatkannya. Salah satu, mungkin ada orang yang suka dengan koin P-Network berusaha untuk membeli. Ini nggak dijual koin P ini. Dan apabila dijual ya dihargakan dengan uang fiat, uang yang berlaku saat ini. Yang punya P, yang punya koin, yang beli koin ini di-ban, dihabisin, diblokir sama Kortem. Jadi tidak mungkin ya koin P itu bisa berpindah tangan dalam jumlah yang besar atau terjadinya transaksi jual beli di koin P ini nggak mungkin bisa terjadi. Kan Kortem kita ya sudah menyatakan tidak boleh dibarter dengan uang fiat, tidak boleh dibarter dengan uang-uang atau kripto-kripto lainnya yang bukan dari P-Network itu sendiri. Kalau sesama anggota P bisa, tetapi kalau ditukar dengan kripto lain ini masih dilarang. Kecuali nanti open mainnet terbuka. Jadi mungkin orang harus paham dulu, selagi masih mainnet tertutup tak bisa dilakukan transaksi lintas negara, apa betul? Ya. Kortim sudah mengatakan bahwa apapun informasinya itu berasal dari Kortim, ya atau dari moderator gitu. Tetapi walaupun tidak ada dari moderator atau Kortim, kita kan sebagai contoh yang mengikuti gitu, Pak ya. Ini kan terus menganalisa juga kan gitu. Karena apapun ceritanya kalau yang datang itu dari Kortim dan dari moderator tidak dianalisa dengan bahasa yang mudah, juga para pioner tidak akan mengerti. Nah, kemudian juga dikatakan bahwa selama in-closet mainnet tidak ada yang namanya tukar P dengan uang fiat, kan gitu. Artinya hari ini banyak sekali orang beli 6.000 per P, 10.000 per Pi dan lain sebagainya. Walaupun 1 juta atau 2 juta per Pi itu juga tidak dibolehkan. Terakhir saya tahu 50.000 ada yang berani, satu kali 50.000. Nah, jadi tidak dibolehkan, walaupun 1 Pi itu 1 miliar misalnya, Pak, itu juga tidak diperbolehkan. Nah, pada saat hari ini, karena memang sudah tidak dibolehkan bahwa Pi ditukar dengan uang fiat. Yang ada dibolehkan adalah 10% dari hasil in-closet mainnet ini itu ditukarkan dengan barang dan jasa. Barang sama jasa. Dan menurut nilai konsensus, kan gitu. Kalau misalnya harga 1 juta produk, maka 0,0 sekian kan gitu kan. Nah, jadi kalau ada transaksi yang lebih dari 5, 10, 20, bahkan 100 Pi, dicurigai. Itu curiga. Karena rata-rata sepanjang sepengetahuan saya ya, kalau saya salah saya minta maaf.
teman-teman yang bisa melakukan barter ketersediaannya di dompet walletnya paling banyak mungkin 500.000. Iya. Itu paling banyak. Benar. Tapi rata-rata itu antara 100 ke 200 Benar. yang ada di dompet wallet. Itu mereka-mereka yang melakukan penambangan penggalian sekitar 1 tahun. Benar. Kalau dia sudah 2 tahun, 3 tahun, ya itu kemungkinan paling sekitar 1.000 sampai ke 2.000 koin P-nya. Nah, jadi jumlah koin hari ini, Bah, saya pikir rata-rata itu di bawah 2.000. Di bawah 2.000. Di bawah 2.000. Rata-rata ya. Yang siap 2.000 di dompet wallet. Ya, sampai di dompet wallet. Nah, tetapi kan kita sudah melihat kemarin waktu penguncian ya. Penguncian itu kan ada yang 1 tahun, 6 bulan, 1 tahun, 2 minggu pun ada. 2 minggu kan ada, gitu, ya. 2 minggu. Nah, jadi hari ini teman-teman yang sudah terlock up ya, terlock up di 2 minggu, kemudian koinnya 2.000, ya dia langsung keluar 2.000. Kelihatan kan gitu. Nah, artinya saya juga nggak ngerti hari ini kalau yang ya contoh dia lock up 2 minggu, kemudian keluar langsung ke migrasi 2.000 bisa digunakan. Kalau harganya sama misalnya dengan koin-koin yang kita lock up 3 tahun kan gitu kan. Ini juga nggak saya pikir nggak bagus gitu, Pak. Kan karena apa? Karena kita harus menunggu lagi koin yang lebih banyak selama 3 tahun. Nah, tapi mungkin ini adalah sebuah strategi. Itu strategi. Mereka-mereka yang hari ini koinnya sudah muncul duluan 1.000, 2.000 ya kan. Makanya kalau Mas Pray ngatakan 1.000, 2.000 dia sudah senior. Ini penambang-penambang lama. Ya. Paling koin yang bisa digunakan pada saat ini yang sudah berada di dompet wallet paling hebat 200 ke 500. Ya, kalau senior-senior, Mbak, yang di lock up 2 tahun, 3 tahun ya, itu rata-rata 100 200. Paling banyak Paling ya. banyak kan gitu. Jadi kalau dia gunakan 1 kali transaksi 100, ya habis. Nggak masuk di akal. Ya, dan mereka yang 2.000 tadi, Mbak, ya, itu yang di lock up cuma 2 minggu. Oh, 2 minggu. Nah, teman-teman kita banyak, ya teman-teman kita banyak yang lock upnya 2 minggu. Saya heran, wah, koin saya yang migrasi udah 2.100 atau 1.700, kok banyak? Ternyata lock upnya cuma 2 minggu. Tapi dia tidak punya simpanan untuk 3 tahun. Untuk ke depannya ya. Ya jadi gitu. apakah yang sudah dikeluarkan sekarang ini harus dibelanjakan habis? Nah, jadi masalah belanja habis tidak habisnya ini kan tergantung pioner. Contoh misalnya hari ini dia punya 2.000 koin yang sudah migrasi. Kemudian lihat Pichen Mall. Cocok menurut dia. Ya, dia mau belanjakan habis-habisan ya itu hak dia. Haknya dia ya. Tapi untuk kedepannya ini sebelum mainnya terbuka ya jangan coba diobrol dulu lah ya. Kita nggak tahu berapa harga kepastian koin P ke depan nantinya. Benar. Jadi apalah saran buat teman-teman yang saat ini masih sedang melakukan penambangan koin, apa pesan dan saran dari Mas Pray? Nah, jadi sebenarnya saya udah bilang berulang-ulang, saya katakan berulang-ulang. Kita ini kan pioner bukan orang Indonesia saja. Kita ada 220 sampai 230 negara, kan gitu. Kalau seandainya kita pioner, maaf Indonesia diam saja, sampai 3 tahun nggak melakukan apa-apa. Kita lihat dulu Cina macam mana, kita lihat Vietnam macam mana, kita lihat Thailand, Amerika dan lain bagaimana. Baru nanti 3 tahun kita ikut, kan kita untung besar. Kan gitu. Sudah ada ketetapan harga ya. Jadi ngapain kita hari ini bingung-bingung gitu. Hari ini kalau punya koin langsung di barter, punya koin segini kemana? Nggak usah. Saya pikir nggak usah. Kalau daripada itu hanya membuat ribut atau membuat ricuh dari pioner-pioner Indonesia, kita tunggu saja. Kan gitu. Setahun lagi gimana? Apakah benar-benar yang video-video di Cina tukar-tukar mobil, di Filipina tukar-tukar mobil dan sebagainya? Biarkan saja. Ya, benar. Kita cukup mengawasi. Ya, kalau itu benar, saya yakin koin mereka kan akan habis ke developer. Kan itu. Kalau koin mereka sudah habis ke developer, ganti mobil, ganti apa, masa kita nggak kebagian mobilnya? Betul. Kan gitu kan. Nah makanya santai, slow, tenang. Kita lihat aja, benarkah koin ini bisa ditukarkan dengan elektronik, dengan otomotif dan sebagainya? Kita lihat Cina, kalau mereka sudah deal, Filipina sudah deal, masa Indonesia nggak deal? Iya. Kan gitu, Bang. Tapi ada satu lagi yang saya lihat ya, banyak orang mengatakan koin P scam, koin P halu dan lain sebagainya. Tapi kok banyak ya orang nawar berani beli ya. Ya harganya nggak usah kita bicarakan dulu lah. Tapi keberanian orang untuk membeli, mungkin satu koin 3.000, 10.000, 50.000. Ini kan berarti memang sudah diintip orang, sudah memiliki harga. Ngapain kita harus takut ya? Sekarang tahan, simpan dulu, jangan dilepas koin kita, ikuti perkembangan situasi di luar negeri dan di dalam negeri. Karena waktu yang akan menentukan berapa harga koin P yang sebenarnya. Itu tidak sekarang, kita tunggu nanti. Demikian sahabat-sahabat Abah Safwan dimanapun berada. Salam petir, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.